Ah. Tarik mana yuk? Tahu lu. Oh iya. Ya play dulu. Tergampang kalaupun ada salah dikit ntar gua. Lu yang ngebuka apa gue yang ngebuka? Yes, akhirnya kita balik lagi di sesi paling menarik pastinya, paling ditunggu-tunggu dan juga insya Allah berkah, amin. Dan ini dia bicarain di episode kedua, akan bahas tentang suatu hal mungkin yang lagi rame ya sekarang ya, bincangin sama teman-teman yang pasti teman-teman indie ataupun siapapun itu. Dan sekarang kita udah sama Ari dari Crossroad Indonesia dan Bogor Super Society. Sehat, Ri? Sehat, alhamdulillah bro. Ini CS lama. Soal ini tadi gua lagi kamera ini, kamera Instagram. CS lama ini live biasa. juga nih di Instagram community cuy. Live ya, boleh nih. Oke, sehat yuk. Alhamdulillah, Ri. Juga gimana? Alhamdulillah, sehat. Gue sehat ya, makin kecil gue makin gede ya. Rebahan mulu ya. Rebahan mulu, asli Berarti harus kayak gue, Ri. Rebahan mulu. Harus banyak makan, berarti banyak tidur. Kalau lu mau makin gede tuh, makan malam ke subuh, tidur subuh sampai maghrib no. Kayak gue ada badannya gede no. Nah, Ri. Gak bakat kayaknya gue gemuk. Anjing. Ya, Ri, sekarang nih kan tahu ya kita nih teman-teman lah, pasti semuanya siapapun itu makan bukan se-Indonesia lagi ya, bisa dibilang seplanet bumi, mendunia. Planet bumi. Mungkin nanti lama-lama sampai planet Namek. Nah, planet Namek nanti kena mungkin lama-lama ini dia. Dragon Ball dong kita. Dragon Ball ya. Ntar Piccolo turun dari atas. Bener. Ya masih lagi mau wabahnya pandemi COVID-19 yang pasti ya. Atau mungkin corona yang bisa kita biasa tahu teman-teman tahu lah corona. Mungkin bagi gua apa ya? Sambil dari kemarin nih mulai dikit-dikit sebetulnya dari hal kecil nih seiring jalannya corona nih dari kemarin nih ya, maksudnya kecil tapi tahu sendiri lah namanya udah, apalagi udah mendunia ya. Udah mendunia ini jadi bisa dibilang merambah ke semuanya nih Ri, yang gue perhatiin nih Ri. Benar banget. Nggak cuma urusan A, urusan B, bahkan sampai urusan Z nih bisa dibilang. Nah menurut lu Ri gimana tuh Ri? Yang lu lihat deh sekarang deh selama berapa belakangan ini, minggu ini. Gue sih bakal fokus karena gue aktif di musik, sehari-hari di musik, nyari duit juga di musik. Nah, khususnya kita teman-teman indie pastinya ya. Iya nih. Teman-teman indie yang pasti di musik nih. Pandemi ini dampaknya besar banget nih, nggak cuma di sektor ekonomi. Nah benar-benar. Yang umum sampai ke industri kreatif pun keserang lah. Ya benar. Gitu. Semua ya. Semua lah gitu. Semua. Nah di sini gue sih pengen ya ibaratnya pengen ngutarin pendapat lah soal COVID-19 ini nih. Iya. Yang lama-lama ya akhirnya banyak teman-teman gue di industri kreatif, event, musisi juga teman-teman yang ngeband, semuanya deh gitu. Yang terkait lah ya. Kena dampaknya nih gitu. Ya betul. Yang lumayan cukup juga sih gitu. Iya. Matiin usaha yo ibaratnya Pak. Udah parah sih udah. Sampai ke ubun-ubun sih kalau bisa dibilang sih. Gitu. Secara dari skala kecil sampai ke skala yang gede banget. Dalam waktu kalau kata Soekarno ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anjing kali itu. Waktunya nggak seberapa men, gila lu bayangin mulai bulan sih Januari Februari lah ya sebetulnya mulai kedengar ya. Iya Desember China, ya khususnya di Cina ya, di Wuhan itu. Wuhan Desember Desember akhir lah atau tahun pas tahun baru. Sekarang udah Maret, apa segininya gitu, apa kata kasarnya macam-macam dikeluarin lah, bahasa-bahasa baru mungkin yang orang belum tahu ya. Masalah lockdown apa social distancing. Gua kagak tahu sumpah itu bahasa baru denger gua. Deso gitu, deso. Jadi gua coba apa itu? Jadi gini sih sebenarnya social distancing sendiri kan emang kayak kita selek aja yo. Nah benar ngerti. Gue sih ngeliatnya kayak kita selek nih orang kayak udah nggak tegoran, nggak salaman tangan, nggak keluar rumah, iya nggak? Sekalipun itu keluarga ya, dibilang ya. Gitu, bener-bener di kamar mulu. Ya betul. Dan emang COVID-19 ini cukup lumayan
agak unik nih si virusnya yo, beda sama SARS sama beda MERS. Beda ya. ininya lah ya. Ya penularannya tuh lebih cepat. Benar. Gitu. Masih bisa dibilang lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Baik lagi nih yo. Nah, ke festival musik nih. Nah, yang berkaitan sama Nah. teman-teman ini yang pastinya Pasti banyak hal pastinya yang Pasti. bisa bilang menjadi suatu hal yang sedih bisa dibilang ya semuanya lah bos, sedih iya, kecewa iya bisa dibilang kan, yang ditunggu-tunggu iya gitu kan. Jadi ya sebutlah gitu, mungkin dari musik bisa dibilang festival ataupun kegiatan lah bisa bilang apapun itu ya. Yang emang sekiranya emang diagendakan itu dalam waktu ini sambil live ya. Agendakan emang sebetulnya dia harusnya antara bulan Februari, Maret atau April ya. Wah, banyak banget tuh festival sampai ke April, banyak banget. Nah, harusnya. itu banyak apa tuh Riz? Gue lupa tuh. Apa aja yang gue tahu kan Kalau sekarang Emersonic yang pasti kan. Emersonic kalau Indonesianya udah pasti. Lala Fest ada. Lala Fest itu tanggal berapa tuh lupa gue. Di bulan Maret. Oh, Maret ya Juga dia. sama dia Yang- di Bandung, di yang- Cikole ada Aurora. Nah, Lala Fest tuh konser yang main ada ini Tori ya. Kelly. Simple Plan kan? Iya. Nah, benar. Aduh, itu gagal juga ya. Gagal. Aduh, Simple Di-postpone. Plan sayang sekali itu Simple Plan. Sampai gue dapet kabar PRJ pun mau nggak ada nih. Karena belum tahu ya, masih belum tahu nih karena belum ada kepastian belum nih, tahu nih ini gitu. sampai kapan nih, belum tahu kan. Jadi bisa dibilang ya emang sih sebetulnya bukannya nggak mau mendahului ya PRJ pun ya mungkin ya, atau Iya, Jakarta pun karena belum lah. tahu, belum Betul. ada agenda, belum ada instruksi aman nih gitu kan. Jadi Bener. sampai sekarang pun ya mau nggak mau belum di ini kan, walaupun coming soon udah keluar keluar Bener. kayak apa mau nggak mau ya mereka harus menunggu juga sebetulnya. Harus Betul. postpone Semua sih juga ya. sebenarnya semua kayak misalnya agenda Tio Bogor Clothing Fest Nah, Ramadan semua pun ada ini juga itu menunggu. pun masih belum tahu sih. Saya walaupun di grup di anak-anak di tim ya tetap nge-share gitu kan sebagai pemberitahuan lah gitu kan. Tapi ya ntar lah wallahi lah. Yoi. Misalnya ntar mungkin dekat-dekat bulan Mei atau bulan puasa kan, maksudnya Ramadan sale karena Bogor Clothing akan diadakan Ramadan sale nanti. Nah itu juga insya Allah Ada doain. teman kita mau ikut gabung nih. Oh, siapa tuh? Rahman dari Si Rahman. Yoi. Nah, Rahman tuh ada Rahman. Jadi gini yo. Rahman gitaris lu ya? Bukan Bukan ada lagi. manajer, Oh manajer. iya, Rahman manajer doang ya. Manajer, Bener-bener lupa Rahman gua. manajer. Nih gabung nih, aktif nih. Yang boleh tanya-tanya bisa langsung Nah. ke Instagram Raka Community. Nah tuh ya. Oke. Ya, Man. Men, sehat, Sehat, Men. Man. Makin gede aja lu, Man. Betul. Man, sambil ini ya, Man ya. Ambil syuting kita kayak Ambil artis. syuting, bro, Rahman. Ambil syuting kayak artis, Man. Kali-kali, Man. Ya. Nah, bener. VRJ nih, ini teman-teman dari VRJ juga nih. Nama men? Nama penonton kan? Ngaco. Jadi dampaknya besar banget sih, gila malahan. Udah tuh sih gila menurut gua. Iya. Sampai kalau yang kecil-kecil nih yang di depan mata gue Ya, nih, yang kita kerjain yuk. Gigs Mobil kecil lah, stage ya. yang harusnya Dari 16 super titik musik nih. ya, terus super musik. Super Ya. musik gagal. Gigs Terus- kecil lah apapun itu pokoknya. Terus di sini di tempat kita di Raka, Jam Raka session Jam juga, Session insya diundur Allah. gitu. Insya Allah juga bakal diundur. Jadi Kita lihat dampaknya sikon masif juga. banget nih gitu Benar, men. benar. Jadi kita pengen nge-share nih solusinya gimana nih sambil rebahan tetap produktif. Iya, iya, Yoi, benar. kan kata presiden di rumah aja. Ya. Sebagai warga negara yang baik dan benar, kita harus nurut lah sama presiden Terus. kita. Iya nggak? Biar badan lu semua kayak gua gede. Benar. Oke? Ya, udah tidur aja di rumah, makan Buat tidur. anak-anak band juga. boker. Makan tidur boker tuh. Kardolin sia goblok. Tuh, dengerin kata Pak Presiden ya. Yoi. Benar. Gini sih, Ri, kalau gua tangkap ya dari kemarin ya. Yang gue bingung bukan tangkap, maksud gue yang gue bingung. Emang coba ya mungkin khususnya pemerintah atau siapa gitu ya. Harus urgent ini kah sebetulnya Ri, maksudnya untuk menangani atau apa ya bisa bilang menginstruksikan lah kepada semua masyarakat gitu kan. Jadi seakan-akan kita tuh dibikin mau kata kasarnya ya. Wih mau kiamat nih gitu kan. Jadi orang tuh bener seakan takut udah nggak percaya sama siapa-siapa nih, sama Tuhan pun istilahnya bisa bilang udah nggak percaya nih. Anjing, yoi. Nah bener gak? Yoi. Bener gak sih maksud gua? Sebetulnya sih masih banyak cara yang gua perhatiin bisa dengan ya mungkin sedikit santai atau apapun itulah cara mungkin bisa dipikirkan. Tapi seakan-akan itu nggak tersirat gitu sama pemerintah yang gua tangkap ataupun orang Benar. pejabat tinggi lah. Jadi seakan-akan kita tuh ya nurut-nurut aja gitu kayak orang bego gitu istilahnya. Ya. Itu Jadi tuh yang gua- harus dipikirin tuh. sebenarnya pemerintah juga belum ada tindakan yang konkret sih buat gua nih. Sampai si Najwa mah udah banyak banget tuh di Instagramnya. bener-bener, Ya, ya, kata gua, Najwa ya. gua ngikutin Man tuh Najwa soalnya ya. gua nge-follow si Najwa. Mau di tes massal apa mau di lockdown nih? Ah, bener-bener, Kan bener. ada lockdown sama tes massal. Ya.
Nah, kita pun belum benar-benar lockdown 100% ya bisa dibilang. Ya jangan, Lockdown ekonomi ya. hancur di lockdown nge. Bukan nggak bisa. Ekonomi hancur ya. ya. Tahu lah orang Indonesia kayak Wah. gimana anjing. Ngomongin A tahu-tahu Z aja. Ya ini fakta. Iya. Tadi gua ngomong sama gua dagang soto. Iya. Ngobrol sama Usaha ya. tukang cilok katanya nggak ada sampai sepi pisan. Sama sekali ya. Dari pagi sampai sore baru dapat Gila lu. 50.000 katanya. Parah Wah lu ngaco itu. gitu. Parah banget sih. Jadi Nanti ya pokoknya banyak lah usaha-usaha. menurut gue sih ya kalau pemerintah itu seharusnya udah ngambil cepet nih tindakan, jangan sampai kayak Itali. Kan kalau Itali itu karena apa banyak korbannya karena yang gue baca di media karena dia itu belum ambil tindakan secepatnya nih pemerintahnya, mau lockdown kayak mau apa namanya ya tes massal atau itu gitu. ya cara-caranya ya apalagi untuk Ya. ke event ya sebenarnya. Nah sebenarnya pemerintah pun kalau untuk belum terlalu memikirkan ya sebenarnya Betul. untuk event-event maksudnya kan ini pun berkaitan nih sama musik-musik gitu ya soal masalah izin apa gitu kan mungkin Ya. sekarang pemerintah baru memikirkan khususnya untuk halayak umum dong nih kehidupan masyarakat lah bisa dibilang gitu kan Benar, belum terlalu yang kayak keperizinan event gimana itu kan belum jadi bisa dibilang itu masih cuma langkah dari pihak perizinan dong mungkin polisi bisa dibilang ya pihak apa berwenang lah Benar. ya itu pemerintah belum membahas gua tahu gitu Benar. harus event seperti ini yang cuma membahas nggak boleh ada kerumunan secara Betul. nggak langsung bahasa nggak boleh ada event gitu kan Betul sekali, nggak ada event. nah itu kan sebetulnya harus dipikirkan juga kan sebetulnya karena dalam event pun sebetulnya ya tahulah banyak bagian-bagian atau bisa dibilang staff lah atau siapapun itu pemerintah. yang ya saya untuk nggak dalam bentuk eventnya Oh, iya. dalam istilah IO-nya atau apapun itu yang emang bisa hidup dari situ loh ngerti nggak? Betul, Nah sekali. itu kan belum terpikirkan sebetulnya pemerintah harus gimana gitu kan maksudnya ya gitu tuh maksud gue Ri, gimana tuh Sebenarnya kalau gue baca di berita nih beberapa hari yang lalu promotor besar sama IO besar Iya, di iya. Jakarta aduh batuk nih ceket corona mah ceket ya jadi pemerintah kalau tuh kata orang Jawa bukan corona apa ampeg ampeg sama kemarin aja tuh kumpulin tuh yo Iya, iya. sama promotor tuh dikumpulin di ECBD yo di oh Jakarta. CBD ya Ngobrol sama Pemkot ya untuk sosialisasi bahwa lu nggak boleh ngebikin acara dulu, nggak boleh keramaian dulu, sekalinya pun bisa itu pihak pengelola acara menyediakan scanner infrared itu ya, pengecekan suhu badan sama betul, hand sanitizer, terus sama masker. Ribet benar banget. Kalau misalnya targetnya kayak Hammersonic puluhan ribu, ribet banget nih. Iyalah, Itu bakal ya, kredit banget. Akhirnya ya kita milih bakal ya ini mendingan diundur gitu kan. Bener. Dan artis-artis itu nggak pernah mau manggung gitu. Iyalah, Itu yang iya, pasti iya. ini mah. benar sih benar Booking fee berantakan lah pastinya. Iya enggak? semua sampai artis sampai ya bisa dibilang sampai tukang bebersih juga Ya, kena jujur ininya imbasnya kan tukang bebersih bisa di event-event atau di mana itu atau siapapun itu lah pasti dari mulai asongan kru, gitu kan asongan sampai asongan pahit dari mulai kru, vendor, vendor ya pasti talent, jalan sampai ke IO-nya, sampai ke promotornya, promosi gitu. Uang acak-acakan nih gitu. bahaya Jadi, sih itu bahaya menurut gue sih gini, ya mau gimana lagi ini udah jadi wabah gitu. Ya. Ini jadi musibah lah ya. Menjadi musibah buat kita. Jadi ya seenggaknya kita harus ngambil kegiatan positifnya. Iya, benar, Ibaratnya, benar. selama kita di rumah harus kita tetap produktif. Iyalah, Bagaimana? pasti, Contoh pasti. misalnya buat anak-anak band nih, Iya, kita iya, ngambil dari benar. talentnya dulu nih yo. iya Bisa dia fokus recording, Iya, iya. garap albumnya yang belum beres. bisa lah pokoknya. Merchandise dagang Bisa, online bisa, kan bisa. orang pada jadi kan Pokoknya sekarang banyak ya, banyak. peningkatan Nah. di pengguna internet makin naik nih Online karena ya, orang khususnya online ya. jadi bisa dagang merchandise tuh, buat teman-teman band tuh ya masih ya Iya. khususnya tuh bisa recording yang beresin nih. Kayak gue ngeliat band-band yang gede-gedenya kayak The Sigit. Iya, benar. Sekarang lagi masuk ke dapur rekaman. Terus ini kayak Asing Velas masuk dapur Asing recording Velas, gitu. ini jalanin yang Daripada off air yang nggak jalan kan gitu. Manggungnya nggak jalan. sambil siap-siap nanti Nah. bisa udah beres kan bisa geber lagi gitu kan Betul gitu. bener sih bener itu Terus salah buat satu band-band syarat tuh. banyak juga sih ada yang merchandise kayak Bara Suara tadi gua ngeliat di internet di Instagram Nah, suara ya dia dagang merchandise gitu. Merchandise, ya. Terus aktifin lagi ada yang bikin konten YouTube juga Ah, gitu. benar. Kayak Fish gua ngeliat konten YouTube, PNA, Studio Session. Oh, Iya enggak? benar. Aman Nah, gitu. pokoknya tuh buat Walaupun teman-teman masih ya. bisa dikerjain di rumah ibaratnya gitu. Kan kata presiden di rumah aja. yang pasti jangan ngedumel melulu Betul. kayak gua kayak gua ngedumel mulu deh kemarin Benar. Kedua obrolin. Iya, jangan ngedumel gitu. mulu lu bahaya ntar kayak gua kalau ngedumel mulu Ntar stres yo.
Traester makin cepet tua lu. Walaupun kita masih muda kan yo. Bener masih muda, masih belum PA3 belum PA3. Masih dua akhir. Malah 2 akhir. Jadi gitu yo. Nah itu di anak-anak bandnya jadi jangan patah semangat tuh anjing gua nggak manggung nih. Ya nggak? Gua nggak jadi manggung apa nih? Ya udah deh. Kita lapang dada aja sekarang bisa mah. dibilang mau gimana lagi Coy, ibaratnya kayak pinter lah, contoh lah gitu kalau musibah mah saya penting lagi anak-anak manggung kena musibah cuy ya nggak kerendam apa contohnya tuh tsunami masih banyak sebetulnya yang lebih parah gitu parah, ya dari kita semua teman-teman indie daripada lu ngeband tahu-tahu balik-balik lu habis nge-gigs kena corona kan nggak enak juga bener gitu. Jadi ya udah sekarang ya kita balik lagi ke diri kita jaga masing-masing gitu. Nah, itu bandnya nih yo buat orang anak festival nih yonya gimana nih? Festival juga tuh sebetulnya ngaruh banget sih karena berurusan langsung sama pasti, yang namanya es dicoret. Nyari dicoret. Nyari duitnya gitu dolar naik sekarang ya enggak? Lalu urusannya bukan duit kecil sebetulnya kalau Berarti udah event. Kalau promotor besar udah puyeng nih dolar naik berarti harga dia. Betul nggak? Misalnya contoh nih Slipknot didatengin sama Emersonic kan. Iyalah. Walaupun diundur, sekarang dolar naik cuy gitu. Berarti keperluan produksinya juga. Apalagi kan Indonesia masih ada yang impor ya, beberapa aspek produksinya masih ada yang impor gitu. Ini jangan sampai deh gitu. Berkelanjutan. Nah, festival emang agak pelik juga nih kalau anak-anak festival nih. Kalau yang tukang-tukang IO nih, yoi. Nah, agenda pun ke depan sebetulnya nggak ngomong cuma Maret, April, Mei, Juni, Juli pun sebetulnya udah banyak nih. Betul. Ya kan? Betul. Udah banyak lah, udah ngederet lah bisa dibilang gitu kan kegiatan-kegiatan. Mungkin salah satu event besar ya Jakarta Fair itu kan, Jakarta Fair ataupun ya banyak lah pokoknya. Ya itu sebetulnya harus dipikirin juga sih sebetulnya. Benar. Gimana cara sistematisnya ya? Sistematis aja. Jadi gini yo. Ya buat IO ya lapang dada dan harus menunggu. Tapi daripada sambil nunggu aral ya kita produktif sedikit lah, kreatif, bisa kita posting dokumentasi video yang event-event sebelumnya contoh misalnya Tio punya Borobudur Clothing Fest gitu misalnya remind lah buat reminder misalnya kayak kemarin teman juga Baby Putri live at BCF ya, gitu bisa, kita upload gitu. itu ya, kali aja ada penghasilan dari digital bener. Jadi teman-teman tuh jangan cuma ngeluh di kamar aja, kita cari solusinya aja. Kita harus tetap berkreatif gitu. Sebetulnya di sini tuh bisa dibilang ini ya kita secara nggak langsung gitu ya. Namanya hidup kan orang banyak bilang kayak permainan gitu kan. Ini sebetulnya nih bisa dibilang ini game yang sesungguhnya gitu ya. Buat yang emang ada tantangannya di mana ya kita harus pinter-pinter nih cari cara apa yang bisa kita lakuin intinya. Benar. Nah sebetulnya bisa dibilang kayak gini tuh ada menariknya nih kalau bagi gue ya maksudnya. Benar. Menarik kenapa? Karena kita menjalani suatu hidup tuh yang baru ya. Belum yang pernah di ini deh, yang belum pernah dilakuin deh kemarin deh keadaannya gitu ya maksudnya. Momennya gitu kayak entah sampai lockdown segala macam gitu kan. Itu kan kita belum pernah tuh sebetulnya. Ngalamin yang namanya kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang kita ngalamin nih. Nah, sebetulnya itu kan bisa dibilang sebagai nilai ya hidup lah bisa dibilang ya. Betul. Pengalaman iya gitu kan dan kita juga secara nggak langsung kan kita belum tahu nih, belum pernah belajar lah bisa dibilang nih kemarin saat lockdown kita harus gimana gitu kan, terus saat ini harus gimana. Nah di sini sebenarnya kita secara nggak langsung spontan nih belajar spontan. Budaya cuci tangan tuh dari zaman gua TK udah ada tuh live boy datang TK gua tuh. Gua masih kalau TK sih kalau masuk kelas pasti harus itu sih cuci tangan segala macam gitu kan. Benar gitu. Jadi baik lagi kalau ke industri musik bismillah aja kita yakin kita apalagi sekarang udah sarana ada digital ya kita manfaatin itu sembari orang sebulan nih hitungannya lah di rumah gitu. Benar. Jadi kita tetap bisa produktif gitu. Terus buat anak-anak komunitas juga bisa. Tadi gue ngeliat ada komunitas Slang Fans Club dia bikin merchandise gitu. Biar rilis hari ini gitu, biar tetap produktif gitu teman-teman komunitas gitu, biar tetap karyanya tuh jalan gitu. Ada mungkin dari Raka sendiri nih, Raka Community mungkin Raka Individualnya bakal dijalanin kan itu bisa tuh tanpa ketemuan, tanpa nge-gigs gitu. Kita upload di Spotify Raka Individualnya gitu, kita cari band-bandnya gitu. Itu bisa gitu. Jadi banyak sih cara-caranya gitu buat teman-teman. Yang pasti jangan patah semangat, jangan sampai aral gitu. Bahkan gua lihat ada visual artis dia Isya Hening dia megang Soundrenalin, Love Fest, DWP, visualnya dia yang megang tuh, dia sampai ngebagiin duitnya ke teman-teman band kru, pekerja event, semua, dan chatting ke dia bisa lihat di Instagramnya Isya Hening, dia sampai hari kemarin limit transfernya sampai habis udah limit gitu.
Dia saking Saking- banyaknya teman-teman yang Ngerti, kecewa aral, ngerti. gua nggak dapet duit nih gitu. Bener. Di cancel semua. Segitunya ya. Gila lu ya. Gila solidaritasnya gitu. Bener. Apalagi gua sama Tio sama nih, oh kita Iya, kerja iya. event apa Iyalah, tahu kerja lah event, paham ya. gitu. Udah tahu, udah Kita hatam dibayar lah. per event gitu kan. Udah hatam lah. Bukan bayar Jujur gaji bulanan. Gua pun sebetulnya apa ya, sebetulnya mau jengkel, kesel gitu ya. Nih kemarin nih 3 event men, 4 bisa Berapa event lu, Yo? 4, hampir 4 tuh. Apa aja yo? Ya pokoknya ada komunitas yang pasti Ya. atau pensi atau apapun itu lah. Entah itu pokoknya yang berkaitan sama gua gitu kan. Ya semua dalam satu hari itu kemarin sekarang hari apa sih, Rabu ya? Senin gua. Senin bangun-bangun chat tuh ya WhatsApp tuh. Kan bukan cancel sih, Ya. tunda atau apa ya. Pokoknya informasi seperti itulah. Semuanya men, 4-4-nya langsung ngabarin serentak. Wah anjing, gua bilang bete lu, gua baru bangun belum sempat sarapan, belum sempat ngopi, belum ngapa-ngapain, gua aja kata gua. Ya udahlah, akhirnya saat itu gua langsung beresin lah, ketemu mungkin lebih enak ketemu buat ngebahas detailnya gitu kan, jadi Ya. jelas kita. Itu sih sebetulnya gua ngalamin juga sih sebetulnya, makanya bete deh kemarin. Banyak banget sih, gue juga banyak laporan kayak manajer reality club kontak gua. Banyak teman-teman juga dia ya. gagal tur ke Amerika Tur, nih, ya, padahal yang itu pasti festival besar, udah Surprise terkonsep ya, Southwest, pasti. bener. Sayang sih itu, sayang banget. Terus Jadi ini. Pamungkas juga nih mau tur Pamungkas ya? Asia juga Asia lagi ya? lagi galau nih dia, tapi dia mau digas beberapa Gas ya? negara. Ya masih aman ya Pamungkas, mungkin masih. yang gue baca di media. Iya, Terus bener-bener. Sayang juga itu. kayak Billie Eilish aja dah mengcancelkan tur dunianya nih, album Semua dia. sih, hampir semua sih. Ngaco. Slipknot pun nggak cuma di Hammersonic ya. Iya, semua. Di yang Asia pun kayak Jepang itu, Jepang, Korea Iya, gitu kan. betul. Itu gagal semua Gagal pokoknya. semua. Banyak lah, siapa lagi ya selain Slipknot tuh ya yang lagi benar tur tuh. Banyak lah pokoknya. Banyak Gua lihat banget. kemarin ya band-band yang pasti band-band Amerika ataupun ini ya. Sayang banget sih. Banyak. Jadi sekarang pengaruhnya bukan di kita doang nih, Semua, bukan semua. di Bogor doang. Udah gitu. worldwide. Udah global gitu. udah global, Apalagi kita ngaruh. kalau ngeliat Itali, kita ngeliat Amerika udah lumayan Gue gitu. terakhir tadi ngeliat berita di Italia hampir 2000 orang lebih loh yang mati loh ya, bukan Ngaco. terjangkit ya, mati loh. Ngaco ya. Terbanyak kayaknya Italia itu. Apa Nah, Cina masih banyak ya, ya, paling Wuhan banyak ya. kedua Italia. Wuhan ya, Italia masih banyak. Gila kan? Gila itu ngeri juga sih sebetulnya, jadi ya hati-hati juga lah sebetulnya, harus hati-hati. Pokoknya Nah, waspada boleh, ya, waspada. takut jangan. Takut jangan. Soalnya Nah. gini loh, sebetulnya gini Rik. Kalau ngomongin beberapa tahun belakang ya, sebetulnya kejadian yang emang bisa dibilang mendunia ya, atau istilahnya worldwide gitu, dan bisa dibilang bisa merugikan banyak orang. Sebetulnya banyak, tapi dulu kan nggak kayak sekarang ya, dalam dunia media atau apa itu belum kayak sekarang deh. Maksudnya kalau sekarang kan media benar bisa dibilang kayak dewa nih. Oh, iya. Kenapa kayak dewa? Karena Tuhan loh malahan. nggak ngomongin menit, nggak ngomongin jam, ngomongin detik tuh udah nyebar ke semua dunia Pasti. Ri. Nah sebetulnya gini, banyak tuh kan kayak dulu pun ya, entah penyakit ataupun apapun itu ya, mungkin penyakit pun kayak bisa dibilang dulu apa kayak DBD mah mungkin bisa dibilang penyakit Indonesia lah ya. Iya. Kan apa SARS ya apa? Ya SARS apa gitu, banyak lah pokoknya penyakit yang bahaya bisa dibilang. Tapi dulu ramenya dulu, dan cuma sekedar rame orang-orang omongan doang, nggak kayak sekarang yang benar-benar rame, benar-benar nyampe orang bisa bilang parno gitu kan. Yoi. Nah sebetulnya nih menurut lu kan, lu juga dari teman-teman media ya, saya dibilangnya ya, istilahnya harusnya sebetulnya gimana sih media tuh bijaknya dalam apa ya, bisa dibilang memberikan sesuatu info. Emang berhak informasi itu di-share, berhak sebetulnya, biar orang tahu, jangan sampai nggak tahu banget gitu kan. Tapi gimana caranya ini sebetulnya dari media ini bisa menyampaikan dengan baik nih ke teman-teman masyarakat atau siapapun itu, biar ya kayak kesannya kayak sekarang nggak terjadi parno atau apapun Betul. itu. Ya, itu menurut lu gimana, Ri? Fakta integritasnya udah nggak ada. Satu yang buat gue sih, banyak nih media-media yang berlebihan. Kayak gue pernah baca di Detik gitu. Corona itu nggak boleh sholat di masjid apa, padahal fatwa MUI belum. Iya, nggak? iya, Fatwa MUI baru kemarin Iya, tuh. iya. Gitu. Ntar dulu, maksud gue, jadi ibaratnya kita fokus dulu nih berapa korbannya, cara penanggulangannya. Harusnya media itu penanggulangannya, dan masyarakat harus seperti bagaimana, itu yang harus disampaikan oleh media. Benar. Dan bagaimana caranya mengemas beritanya biar nggak patah semangat dan panik gitu. Bagaimana media itu mengemas bahwa masyarakat itu biar nggak panik. Sekarang gue yang paling ngeri itu parno dan panik nge. Ketika udah pada panik, repot nih nge. Gitu. Iya. Jadi Karena ini Indonesia bukan ngomongin orang 20 atau 200 orang 260 juta orang nge. Bukan 200 atau 2000 atau berapa, Betul. 200 juta gila. Banyak banget. Jadi gitu, media juga nih gitu. Dan teman-teman juga harus percaya nih sama jangan gampang percaya ke media.
lihat dulu ini medianya, Iya, iya. sumbernya dari mana, Sumbernya tuh, datanya, ya. misalnya yang meninggal sampai berapa gitu. Kayak kemarin kan banyak nih, udah meninggal sekian, Iya. sekian. Cari informasi yang benar, apalagi sekarang teknologi gampang ya. Iya, Berarti iya, lu iya. kalau pengen nyari yang benar udah ketik aja Kemenkes gitu, Iya, Kementerian iya, iya, Kesehatan. Itu nggak ketik aja Benar-benar. COVID-19, nanti itu data-datanya Ya valid. ya jelasnya ya. Atau nggak ke WHO langsung tuh kan bisa. Jadi sebetulnya sekarang ini Ri, kalau yang gua tanggap gitu ya, emang nggak salah gitu maksudnya entah media atau siapapun itu ya bisa dibilang. Sekarang karena yang menyebar info seperti itu bukan media doang yang gua tahu, umum pun bisa, siapapun, Pasti. gua pun sebenarnya bisa misalnya gua mau nyebar ini gitu kan. Nah, Kenapa? Karena yang gua tanggap sekarang di semua ya mungkin bisa dibilang YouTube atau apapun itu Nah. gitu kan. Dengan orang memberikan sesuatu yang bisa berguna banyak orang atau info media atau apapun itu karena itu sekarang bisa menghasilkan sesuatu Ri. benar. Entah uang atau apapun itu. Betul, AdSense. Jadi orang makin banyak untuk Konten. gue pengen Buat ini. konten, benar. Nah, itu salahnya sebetulnya Ri, kalau kata gue Ri. Jujur di situ Yo, sih kalau gue sekarang tangkap. gini, kalau kita mau ngomong pengguna internet di Indonesia ya, ada milenial sama yang udah nggak milenial. Ya, yang ngerti, Milenial berarti sampai 30 tuh. Ya, ya. Setelahnya dari 30 ke atas sampai tua tuh sama nyokap-nyokap kita nih sama kakak kita, makanya apa disebutnya bukan milenial lagi Ya, kan ya, tuh. ya, ya. Makanya Facebook, Ya yang lama-lama lah ya. Iya nggak? Twitter gitu-gitu ya. grup WhatsApp tuh. Ya nggak? Bener-bener. Bener-bener. Kalau milenial Instagram apa? Nah, ini yang gua lihat hoax tuh banyaknya satu di grup WhatsApp nih. Bener. Apalagi grup WhatsApp keluarga apa kampung. Bener. Iya nggak? Yang notabene-nya di situ banyak yang awam soal sosial media, nggak kayak kita yang tumbuh di era bener sosial media keluar gitu. Iya. Jadi kan sosial media keluar kita di lagi remaja nih hitungannya. Jadi kita lagi seger-segernya gitu. Iya, bener. Bukan karena kalau misalnya yang senior nih itu tuh di sosial media dia telat gitu kan. Iya. Bener. Kayak nyokap gue lah gitu, Ya, main ya. WhatsApp baru Ya, 3 ya. tahun 2 tahun Baru ini tahu lah, ya, baru gitu. tahu. Jadi orang sumber apa gitu percaya Iya, gitu. iya, Apalagi iya. Facebook. Kita berkaca sama pilpres deh gitu, Iya, iya, pemilu, ya kan banyak hoax gitu, makan Ya, hoax itu sih gitu. salah satu. Nah, jadi ya karena SDM-nya kita seperti ini Iya, iya. Indonesia, jadi makanya gampang kemakan hoax gitu. Salahnya itu sih terlalu bodoh ini Padahal sih. HP, orang Indonesia jadi tuh. gini dia pakai HP, pakai internet tuh cuma buat WhatsApp, Facebook, Instagram, udah. Instagram. Padahal kan banyak kegunaan udah cari informasi di situ, Ya, cari ya. yang konkret di situ gitu. Kalau lu terlalu emang- nyaman gitu, terlalu nyaman. udah sama langsung ayahnya. percaya dengan satu berita Itu gitu. sih yang gua kesel sebetulnya sama orang Benar, Indonesia gitu. salah satunya. Udah gitu di-share lagi. Nah, benar. Salahnya. Jadi- Dia percaya dengan berita itu di-share lagi ke Nah. grup sebelah, di-share lagi ke grup Nah. yang lainnya gitu. Ya sebetulnya ya itu sih salahnya sebetulnya kenapa harus dari media ini ada menghasilkan sesuatu. Betul. Coba deh sekarang gini misalkan Ri, lu bisa bilang YouTuber nih atau apa nih. Ya. Lu tujuan lu waktu bikin YouTube atau apapun itu media share apa biar dapat sesuatu misalkan. Tapi suatu waktu misalkan tiba-tiba nih YouTube atau apapun itu media yang udah lu upload tapi nggak akan gua kasih apa-apa nih. Malas nggak? Ya enggak lah, males lah. Ya kan jadi nggak ada menghasilkan kan. Benar. Nah maksud gua itu sebetulnya tuh yang harus sebetulnya media pikirin tuh sebetulnya. Iya benar. Sampai gue lihat di YouTube mah ada prank corona anjing ngaco lu, Goblok itu, sakit goblok. di prank buat Tolong. konten, buat Tolong AdSense banget ya. iklan. Ngaco. Tolong ya hasilnya. Prank corona Anjing, sampai itu TikTok bener ya. nih. Anjir Tolong. ada TikToknya searching aja nanti Lu- TikTok corona ngaco. Maksud gua separah itu kalau jadi pengangguran gitu. Iya. Nyari gitu. duit dari sini gitu maksudnya. Ya itulah karena kita belum siap sih Iya, sebenarnya belum siap kata gua itu, gitu. Dan belum siap. di dinas pendidikan ataupun di instansi pendidikan juga belum diedukasi nih soal sosial media bagaimana gitu. Gue sih pengen dari SD sekarang udah ada materinya Ya, tuh. betul, sosial media. Internet lah Biar ibaratnya. diajarin yang inilah gitu kan. Yang baik dan benar, yang bijak lah yo gitu. Terus satu gua kepikiran banget ya kemarin anjing emang media nih maksud gua kalau nggak buat medianya maksudnya pelaku medianya yang sekiranya kayak YouTube Iya. atau apa itu harus dipikirin lagi sih kalau kata gua Benar. menjangkit ya bukan menjangkit ya dengan hal yang kayak dapat uang abon itu gus gue boleh nggak ngelarang tapi yang dilarang nih kan yang buat orang-orang yang bertanggung jawab orang-orang yang emang memanfaatkan momen gitu memanfaatkan momen dengan tangan-tangan jahilnya itu loh. Nah sebetulnya itu yang nggak boleh tuh sebenarnya. Ngeprank corona. Nah harusnya parah, anjing. harusnya dari pihak mungkin YouTube atau siapa Google lah siapa ataupun itulah istilahnya yang emang berhak gitu kan untuk mengaksesnya itu orang berhak mengupload atau enggak sesuatu hal yang emang bisa menyebarluaskan. Kalau kata gue sebetulnya itu harus ada ininya sih, harus ada step-stepnya sih. Nah, Maksudnya dengan dipilih lah, maksudnya pilih-pilih lah. Apa yang lu lakuin atau yang lu upload lu ini manfaat kan nih banyak orang kan nih atau
negatif nggak nih gitu kan. Negatif. Nah itu sebetulnya harus dipilih sih, Pasti. dengan ya mungkin harus ya dengan keadaan yang ada gitu kan. Ya. Pastinya sekarang kayak corona gitu kan, apa mungkin dengan orang upload tentang corona mungkin bisa dibilang jangan deh, karena jangan sampai orang parno gitu kan, bisa contohnya gitu kan. Nah itu sih sebetulnya saran kalau kata gue mah. Parno mau dapat jelek dah. Iya, Penyakit maksud gua, jelek itu jangan sampai. Benar karena mengaruhnya ke kita semua gitu kan, Betul. dari musik apa festival segala macam, pelaku seni lah istilahnya. Jadi kena gitu, nggak cuma orang-orang yang umum gitu loh maksud gua. Ya kalau gua pribadi sih, kalau gua sekarang sih sudah sangat membatasi gitu. Udah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun ini gua udah membatasi sih penggunaan media gitu. Nah. Dan gua juga cuman beberapa media yang gua percaya gitu. Iya, iya, Kayak iya. misalnya contoh, gua percaya sama yang kayak Vice gitu, Iya, iya, gua iya. percayanya. Jadi kalau yang teman-teman di luar ini, masyarakat Indonesia ya umumnya nih masih banyak yang belum membatasinya gitu. Iya iya iya. Jadi langsung ditelan aja bulat-bulat. Iya, gitu. berarti gua ngerti. Anjir. Maksudnya Nggak ada filternya, ibaratnya emang nggak ada filternya. ya, ya, benar. disaring gitu ya. Nggak disaring. Jadi mau ditambah orang Indonesia juga ya gitu, pemikirannya masih pendek gitu kan. Betul. Nggak santai lah, bisa dibilang nggak santai, masih banyak yang kata orang A gitu kan. Nggak ada punya, misalkan hidup lu nih misalnya nih, tapi orang bilang A, pindah ke A gitu kan. Betul. Nah itu sih sebenarnya salahnya kalau kata Betul, gua. betul. Nggak terlalu santai untuk menyikapi lah istilahnya. Jadi soal corona bener-bener parah sih. Ya gara-gara emang media juga sih, jujur. Satu, yang kedua banyak yang nyepelein juga sih gue lihat gitu. Benar. Gue sih sampai sekarang nggak nyepelein gitu. Tetap waspada. Cuman gua santuy gitu. Nah, santai tapi ya. gue lihat kayak tadi di Global TV masih ada yang jalan-jalan ke pantai, ke puncak macet. Kan tolol ya. Diliburin, di lockdown nih selama 2 minggu, kita sekolah Nah. libur sama kampus libur malahan Nah, jalan-jalan. Buat lu semua tuh yang lakuin kayak tadi tuh tolol anjing. Sama aja bohong. Goblok, ngapain? Kita sebagai Tolol banget. penggiat pembuat acara festival yang datengin ribuan orang ya, yo, Ya, aja mengalah. ngalah gitu. Tunduk kita pada aturan, kita tahu bahwa itu salah, ya udah kita Ini mau malah. ini lagi kita Ya, itulah kalau kata orang banyak, inilah Indonesia. Ya. Selamat datang di Indonesia, negara dengan asli yo di pantai lebih mana? lucu daripada Tadi sirkus. di Banten, Anjing. di pantai Banten tadi tuh anjir rame banget ya, ngaco. Jadi Parah sih. Kemarin hari apa ya? Pas udah mau mulai lockdown tuh, Selasa, Sabtu apa Minggu gitu kan. Anak sekolah kan masih masuk tuh anak sekolah ya. Terus mungkin Senin baru mulai diliburin kan. Ya. Sabtunya apa Minggunya gitu. Jalanan sepi, jalanan gue lihat kan. Ya. Pas gue bolak-balik lah ke jalan kemana gitu. Sepi jalanan, tapi sesekali gue ngeliat entah itu rombongan anak sekolah gitu atau Ya. apa, pinggir jalan nge, rame banget udah kayak mau tawuran. bener. Ada kali 50 motor. Gua rasa mau ke puncak atau kemana gua nggak tahu tuh. Wah kata gue nih bocah, kata gue bocah jauh nih, Jakarta Depok atau mana lah gitu ya, mungkin lagi santai gitu kan. Wah kata gua ngehe emang. Manfaatkan situasi lagi libur gitu. Jadi ya sebetulnya gini loh men, maksud gua kalau mau diomong gitu ya, kalau gua jadi pemerintah gitu ya, maksudnya gua jadi pejabat tinggi lah bisa dibilang, kayak apa ya, percuma sih maksud gua lu ngambil kebijakan malah bukan lockdown juga sebenarnya, meliburkan sekolah atau mungkin ya gitulah, memberi inilah warning semua nggak guna, Malahan nggak tepat guna. nggak tepat. Kalau gua lebih mikir yang tadi lu bilang lah, mungkin apa lebih ke sosialisasi per warga, per RT RW atau Betul. kelurahan gitu ya. Betul. Ya, lebih efektif sih kalau kata Nah. gue, tetap tahu sekolah-sekolah gitu kan. Nggak ngaruh sebetulnya. Apalagi di kita ya. Sekarang gini misalkan nih, lu membatasi orang sekolah, misalkan nih sekolah libur, nggak ketemu tuh lu di sekolah. Anjing, lu teh selagi rumah lu nggak dikunci, lu masih bisa ketemu teman sekolah lu di Iya, luar. nongkrong kayak sekarang. Ngapain maksud gua? Tolol udah nggak maksud gua? Percuma lah gitu, shit lah istilahnya. Nggak ada gunanya gitu. Yang ada malah bikin satu yang UN lama. Menurut gua kalau Tunda ya. se-Indonesia mah jangan ya. Mendingan kota yang emang udah kena. Nah, Punya benar. contoh Jakarta boleh, Depok gitu kan. Depok, Bekasi. Nggak guna Jangan. sebetulnya, sama aja kayak gitulah, pada ke pantai kan Iya, jalan-jalan. sekarang Gua mudiknya ngaco. buat apa gitu maksud gua, ya nggak akan ada hasilnya gitu, nggak akan berpengaruh. Entarnya orang makin nggak, malah yang ada gua rasa makin banyak asli. Iya, kayak sekarang udah naik nih, Nge. Maksud gua makin Berapa banyak sih sekarang? sia-sia sih sebenarnya, kalau kata gua sia-sia sih. Lu mau cut gitu istilahnya ya, cut kegiatan orang gitu kan, nyari nyari rezeki gitu kan, malah sia-sia sih kalau kata Sekarang gua. udah 227. Yang Gua jamin nih seminggu ke depan nih kalau masih kayak gini, nambah lagi. buka ya nambah yang pasti
tempat-tempat umum, bukan umum ya, saya kayak pemerintahan atau apa, balai kota, gua yakin banyak yang demo men, asli. Banyak yang demo karena banyak yang ngerasa dirugikan kalau kata gua. Bisa jadi sih. Orang yang harusnya dapat rezeki, nyari uang apa segala macam kehalang karena kebijakan pemerintah. Oh, iya, benar. Gua yakin demo sedemo-demonya itu Iya sih. orang bergabung, gua rasa tuh nggak jauh deh, sok deh. Kalau pemerintah belum mengambil keputusan secara cepat nih sekarang. Karena ya. belum siap, kita tuh orang belum siap kayak gini tuh, belum bisa lah gitu. Karena udah ya kalau kata 420 mah zona nyaman gitu kan. Kita udah punya zona nyaman, mana mau sih diganggu gitu kan, istilahnya nyaman kita gini gitu kan. Diatur-atur lah bisa dibilang, lu kata kesana keluarga gua aja di rumah sendiri masih gua sekut gitu, masih gua masalah lu ngomong bodoh amat gitu kan. Benar. Apalagi orang pemerintah gitu misalnya jauh itu nggak tiap hari ketemu atau ini kan, bukan keluarga lah bisa dibilang. Kalau kata gue sih nggak bisa gitu. Bisa jauh-jauh gitu kan. Iya sih benar. Jadi kebijakannya harusnya lebih apa ya? Lebih demokrasi ya. Cuma jangan aja bohong, kagak mandi, anjing. Iya. Ngaco atau gua. Daripada pemerintah ataupun siapapun itulah bikin aturan yang enggak gitu kan. Kenapa sih ini berita udah nyebar nih misalnya sedunia nih atau se-Indonesia lah khususnya. Udah tahu dong misalkan A sampai Z tuh udah pasti tahu lah gitu kan. Dengan nonton berita gitu kan. Maksud gua gini, kenapa enggak yang emang ngerasa gitu ya kan, udah di share lah banyak gitu kan, gejala-gejalanya apa gitu kan. Maksud gua kenapa enggak yang emang ngerasa, ya udah lu bisa periksa, rumah sakit banyak gitu kan. Betul. Dokter 24 jam banyak. Lu jalan sendiri. BPJS ada. Lu jalan sendiri dengan nggak usah dicari-cari sama orang. Yang itu yang bikin sebetulnya bikin orang Betul. takut tuh, maksudnya lu menutupi diri lu, Iya. ngebohongin diri Karena lu. dia nggak mau dicap Nah, korban. karena kenapa ini berita worldwide. Kalau cuma berita. Jadi Misalkan malu. Gini deh, misalkan penyakit kecil deh, kayak batuk, pilek, mana ada sih diomongin sama sedunia, enggak kan? Padahal flu itu virus. Tapi gue berani gitu, gue batuk nih, gue pilek nih, gue sakit nih, dokter berani dong. Kadang nggak worldwide, biasa aja gitu. Tapi ini udah menyangkut worldwide nih, jadi orang pun sedikit berpikir anjing, jangan sampai nih gue yang nggak nih gitu kan. Mikirnya Banyak gitu sih. Banyak ini gue juga emang banyak yang salah logika menurut gue ya. Iya, soalnya- Jadi contoh misalnya merokok bisa memparah, anjing ngerokok bisa matiin gara-gara corona. Emang ngerokok mah bisa ngebunuh. Nih ada bacaan dah, rokok bisa membunuh. Kanker malahannya. Iya, Udah iya. bukan corona deui gitu mah. Bener, Kanker bener. gitu. Kita aja udah tahu sebagai perokok. Satu kan ngaco jadinya. Bener. Gitu. Banyak hal-hal yang Iya. cacat logika Iya, kalau iya. kata Rocky Gerung mah ya. Cacat logika. Cacat logikanya Indonesia Iya. tuh. Apa Parah Tio sih. kemarin marah-marah saat WhatsApp-nya. So, gue asli, maksud gue gitu loh, Rik, kenapa gue pun gini ya, gue pun nggak asal gitu, maksud gue berperilaku kayak orang bodoh gitu, dengan ngebacot atau ngedumelah, gue pun ada alasannya gitu kan. Kalau emang nih orang-orang nggak banyak yang bodoh gitu, nggak orang bego gitu, dan membodohi sekitar, Benar. gue diem Ri, asli gue diem, Benar. karena ini udah menyangkut lu sebagai orang tinggi, misalnya pemerintah atau siapapun itulah, lu sama aja membodohi rakyat lu sendiri. Betul. Bikin rakyat lu makin jadi orang aneh lah, orang lain gitu, jadi orang lain gitu, yang nggak tahu siapa dia, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Padahal mah kalau dibawa santai pun mereka masing-masing ngerti, kalau gua rasa dibawa kalem Gue gitu kan. sakit, gue Iya, periksa dia bilang gitu. iya gitu beres Wah, sebetulnya. gue kena corona nih, cabut ah. Iya nggak? Yang acara-acara jalan, sekolah-sekolah, kenapa harus ribet gitu, dibikin ribet. Yang gua kesel tuh anjingnya. Jadi SDM-nya nih ya. Sebenarnya gitu, maksud gua pun kalau emang gua ngerasa ya gua punya kendala nih gitu kan, kayak ini. Ya gua pun ya udah kagak ngegig. tinggal stop kegiatan mas pribadi gitu ya. Kalaupun memang ke dokter harus ke dokter, periksa sampai sembuh gitu kan. Ya udah nggak usah dirame-ramein. Udah nggak nongkrong berarti kan kita kalau kena ya. Mau itu kata kasar corona, diare, Iya. DBD, semua itu penyakit sama, nggak ada bedanya, penyakit lo juga. Bukannya hal yang bikin lu bisa mati tiba-tiba dan kiamat tuh nggak? Betul. Santai sih kalau kata gue, Apa menurut lu ini sengaja dibentuk biar tidak ada politik kepanikan dan akhirnya ekonomi mengejolak ya? Kalau kata gue ngaruh sih, maksud gue. Ada propaganda nih. Sebenarnya- Kita bahas aja nih. Kalau gue, Isengan aja. gue sih kemarin dapat info juga dari temen. Kenapa? Ya, salah satunya dolar Oke. lagi naik banget jauh. Jadi perang dagang lah itu. Pokoknya iya salah satunya ya. Gua nggak tahu tuh di belakang itu apalagi tuh, masih banyak gua rasa.
hal-hal yang menyangkut dunia yang sebetulnya bisa dibilang lebih merugikan banyak orang, tapi ditutupin dengan corona ini. Itu sih. Gua baca Jahat-jahatnya. di Vice Indonesia nih. Iya ya. Katanya virus itu dikirim sama Amerika. Menurut lu gimana, Yo? Bisa sih, bisa jadi. Nggak jauh sih, udah nggak aneh lah Amerika. udah hal lumrah lah. Untuk ngalahin dagangnya Cina. Kan Cina udah menguasai pasar Amerika nih. Iya. Sampai Amerikanya pun ketar-ketir nih gitu. Pasar Iya. dunia pun mau digantiin nih. Iya. Sama Cina. Menurut lu gimana, Yo? Ya Pak, ya itu udah nggak aneh lah. Konspirasi Ya sih, nih. itu anjing. kacau sih kalau kata gue, maksud gue dengan melibatkan banyak bukan warga maksudnya masyarakat dunia sih bilang ya, hampir semua negara itu kacau sih maksud gue, demi kepentingan pribadi ya. Iya. Maksud gue itu salah banget sih maksud gue. Tapi kan emang kayaknya kalau negara adidaya di zaman dulu gitu, sampai dia ngenuklir Hiroshima Nagasaki. Iya. Sampai dia apa dulu namanya, misil Kuba, Iya. Afghanistan, Irak, Palestina abis negara untuk Kacau kepentingan sih. dagangnya, ekonomi dia. Iya Dan sih, buat kacau tangkap sih. Donald Trump kan dia pebisnis ya. Iya, ngerti gue ngerti. Apa ada ke situ, Yo? Pasti sih. Bisa jadi nggak Perang. apapun itu deh. Kemarin tahu gue kalau emang benar-benar berita nyampe mencakup dunia ya, pasti ada sangkut paut Amerika sih. Buset ya. Pokoknya negara besar lah ya, Amerika ataupun Rusia gitu kan, ataupun ya Jepang lah ya, Asianya Jepang atau Cina atau Korea lah ya. Itu pasti sih. Pasti ya. Udah parah sih maksud gua, gila. Pasti. Nah, Ya, gue sih banyak asumsi bahwa kayaknya ini sengaja gitu Amerika. Apalagi yang gue lihat kayaknya dia mah santuy-santuy ya. yang ada ini ya, nggak ada kayak nggak ada Udah yang kayak Itali Nggak, gitu. iya, Bahkan iya. gue punya temen di Spanyol namanya si Alison nih, dia mana sama gue. Nah, Si Alison itu di Spanyol tuh 4 hari udah nggak keluar rumah, berarti 5 nih sama hari. 5 hari, ya, 5 hari di lockdown gitu. Gila sih, Di Madrid lagi di Madrid. apa turnamen bola aja stop kan ngejalin. Stop. Liga-liga gitu ya, Liga-liga Liga Itali, stop. Liga Kan banyak Premier pemain semua. yang kena. Iya, banyak pemain juga ada. Tadi itu terakhir Matuidi gue lihat, Blaise Matuidi dari Juve. Juve jadi 2 orang tuh, Rogani, Dania Rogani sama Matuidi kena dia tuh. Terus siapa lagi? Oh, pelatih Arsenal. Arteta. Michael Arteta kena juga, parah sih. Sampai public figure gitu. Jadi corona menurut gue sih baik lagi ke masyarakatnya yang kayak Iya, bener kata iya. lo gitu. Bener lah, Jadi mau itu lo pemain musik, mau itu pokoknya semua masyarakat dah, mau itu pedagang apa, ya harusnya semua bisa saling menjaga diri sendiri. Ini mah baik lagi ke diri sendiri. Kalau nama belum belajar ngatur diri sendiri. Jadi gue rasa orang-orang yang punya kepentingan lebih udahlah, biarin ini serahkan kita semua. Asli, sumpah please ini please. Biarin semua masalah ini diserahkan ke kita semua yang menanggungnya. Gak usah sonok sini. Jangan sampai yang ada nanti mati bukan karena corona, Pak, Bu, ya ini ya. Iri ya. Yang ada di mati karena nggak ada rezeki, nggak makan. Mampus lu anjing. Panik dah. Panik. Makin parah sih. Gua rasa makin parah. Masih gua please ini mah please. Udah stop. Gak usah konyol, gak usah jadi orang aneh, gak usah yang berlebihan ya. Masih please ini mah please. Udah biarinlah kita semua saling menanggung jaga kan. yang penting, saling jaga. Biarin kita yang menanggung, mau itu mati hidup, biarinlah gimana kita lah ya. Saling jaga juga sih, saling jaga. Pasti harus Pasti saling lah, jaga. pasti kalau jaga pasti, tapi Saling ya jaga, saling nggak ngasih usah- tahu. ya, benar, Jangan benar. lebay tapi. Nggak usah lebay, Nggak santai usah aja. lebay. Oh lu corona, pilek dikit orang. Lu corona ya anjing gitu. Batuk dikit nih gua sakit Iya. gigi nih, corona. Gua pilek nih, gua batuk, corona nih anjing. Corona nih gua nih, mau apa lo, bangsat. Bang Nari. Nih kita tadi ada pertanyaan-tanyaan dikit nih dari teman-teman Ri. Oh, iya. Apa? Yang tadi di WhatsApp tuh. Oh, iya. Nah, kita coba sambil bahas Ri nih. Nih, ada pertanyaan nih. Dari teman-teman lo, dari Indri itu ada tuh tadi nanya Oh, dia. iya, anjing. Anjing. Katanya dampaknya misalkan untuk tadi kan kita bahas industri musik ya. Oh, iya. Nah, apalagi global gitu kan Nah. udah mencakup dunia lah. Ya. Semua merasain lah, artis apa semua dunia merasakan lah. Nah, tapi ini kan masih dalam jangka yang pendek nih, bisa dibilang ya masih urgent berapa minggu atau berapa hari gitu kan. Yoi. Tapi sewaktu-waktu bisa ke depan nih, ini manjang terus nih, bisa berbulan atau bertahun-tahun. Yoi. Yang lu pikirin apa di satu? Yang lu benar-benar lu kepikiran nih? Satu gua ketidakpastian sampai kapan. Iya sih pasti ya.
ini BNPB udah manjangin lagi sampai tanggal 29 Mei. Kan ngaco. Udah 2 minggu, main 2 bulan aja. Gua udah oke, gue ikhlas 2 minggu gitu. Gue ikhlas 2 minggu. Udah gue pasahin. Ini sampai kota mau 29 Mei. Gua tidak membuat event gitu. Lebaran men, itu mau lebaran anjing. Lu nggak mau sholat Idul Fitri? Padahal PRJ lumayan itu gua. Proyek gua itu belum puasa. Parah sih. Itu satu. Udah pasti Idul Fitri udah parah, itu udah kepikiran. Dampaknya pasti ke ekonomi, Nah, ke perut. Bahkan tadi gua ngeliat Instagramnya Jokowi, ya. presiden kita itu ngelihat kesediaan pangan di Bulog, di beras. Aman apa enggak? Berarti presiden itu sudah ketar-ketir gitu. Karena pangan itu ya nasi ya nggak? Iyalah. Kalau nasi sampai kita habis orang kena corona itu Iyalah. nasi habis repot juga gitu, kita mau makan apa. Itu satu. Yang kedua, panik sindrom. Sindromnya benar-benar panjang. Jangan sampai panik nih gitu, apalagi buat teman-teman musisi. Nah, Gua udah banyak banget chatting gue nih di WhatsApp nih, sampai dah. Bang, ini kira-kira sampai kapan ya Bang kita begini, kita butuh jadwal panggung nih apa segala rupa. Kasihan teman-teman yang ngeband, kata gua. Gua sampai akhirnya gua daripada ngepatah semangatin mereka, ya udah lu recording lu aja nih, kata gua. Jadi ya mudah-mudahan kalau lu udah beres, kita udah beres di dampak corona ini, album lu udah jadi ya. Tapi kan, nggak gitu. aneh sih, Ri. Maksud gua gini, Ri. Lu ngerasain aja kemarin rame misalkan kayak Pilpres gitu. Itu rame selama-lamanya, rame hal yang emang lagi trending. Nah, Nggak nyampe sebulan nih. betul. 2 bulan paling lama. Yang gue yakin, makanya gue selalu yakin, ya udahlah ini mah mungkin 2 minggu 3 minggu lagi ke depan Betul. udah. Asal nimpa aja nih ada berita apa nih yang emang istilahnya menarik lah buat dibahas. Ketutup min corona sumpah. Sok dah, kita tunggu deh nanti. Pintau aja gue seberapa lamanya nih. Pengalihan isunya. Kalahnya sama apa nih corona nih beritanya? Apa Iran Karena versus Amerika? karena di berita PR-nya ya. Iran versus- Selagi lu nggak ada berita yang nimpa hal ini, naik terus. apa ini sengaja pengalihan isu? Ada berita yang ditutupin. Iya pasti. Udah kepikiran Kok ya, orang dia? tadi aja gua nonton berita apa Vanessa Angel kena apa narkoba biasa aja men anjing, padahal dari kemarin tuh Vanessa Angel yang 80 juta ramenya tahu sendiri loh. Ya, dengan adanya corona dan dia tadi kena narkoba biasa aja men, nggak ada nilainya lu beritanya anjing. Benar. Gila lu, berarti belum bisa nutupin tuh Vanessa Angel. Pengalihan isu nih, Bro. Iya pasti kudu ada berita lagi yang lebih besar. Dengan skala dunia. Bener. Apa menutupi Amerika versus Iran yang lagi hangat-hangatnya tiba-tiba corona muncul tutup? Bisa. Ya nggak? Yang nggak kesorot. Tahu-tahu lah. Iran udah habis aja nih ntar kita. Tahu bisa rata aja warna tanah. Kayak Palestina. Iya. Tinggal Al-Aqsa doang tuh. Konyol sih emang itu. Gitu. Gue juga jujur sih parah sih ini. Buat industri musik juga. Jadi kalau pertanyaan tadi nih, dampak yang dirasakan industri musik secara global jika ancaman COVID-19 berkepanjangan, ya pasti akan sulit banget. Sulit ya, berat lah. Itu bakal bisa jadi kayaknya musisi Jadi pada belok jadi kerja di pabrik buruh. anak jadi band, penjaga distro. anak band kayak ini kayak apa? Kayak Andi Kakangan band dulu ya. Iya. Kayak Babang Tampan dulu ya. Balik itu kan lagi. somai ya. Jadi marketing lagi, Ada yang jadi kepikiran gue itu. Kepikiran jadi itu. penjaga konter HP di jambu 2 kayak. Iya enggak? Tapi men ngaruhnya nggak cuma sekedar musik event doang ya. Iya. Kayak semua kayak yang gue tangkapnya kayak studio apa itu ikut sepi loh. Heeh. Yang berkaitan musik lah. Betul. Hah? Contoh di studio musik Ah. Nata ya, kayak pengaruh gitu. Aduh ya, misalnya orang jadi apa ya yang lu bilang tadi lah di social distancing itu. Social distancing bener. Jaga jarak. Anjing. Jadi sampai berkepanjangan gini kita belum tahu sampai kapan. Kata BNPB tanggal 29 Mei, kita lihat aja gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan 2 minggu ini beres. Gue sih amin. Jangan sampai soalnya ya kasihan teman-teman musisi gitu. Kalau ngomong industri musik ya musisi lah. Ya nggak? Iya lah, benar-benar. Musisi kalau musisinya cuma dagang di lagu doang ya kan tetap penghasilan terbesar off air yo. Iyalah, Contoh off air. misalnya Paling kita gede sih, paling gede. ngundang 420 gitu. Iya. Sekali manggung kan 65 juta. 65 juta. Gitu. Paling gede dari off air gitu. Benar-benar. Walaupun ada yang lain nggak seberapa lah ya. Nggak seberapa lah merchandise misalnya. Streaming gitu. Nggak seberapa, pasti ada potongan apalah, potongan inilah. Pasti. Gitu. Tapi kalau misalnya manggung ya udah bulat, Nah, inilah uangnya yang cash lagi. Ya cash nggak? langsung, Kan kalau misalnya Spotify, YouTube apa itu ada jedanya dulu berapa bulan baru bisa dicairin gitu. Atau berapa dolar baru bisa dicairin. Kasian gitu. Merchandise juga ya mana orang tiap hari beli kaos ya nggak? Bukan kebutuhan pokok banget gitu. Pasti. Gitu sih gue lihat.
Ya semoga aja jangan kelamaan gitu. Pemerintah harus ambil tindakan, apalagi ini berasa banget di industri kreatif gitu. Sampai mata Najwa pun nggak ada penonton dari gue ngeliat di Instagram. Gila ya. Parah sih itu ngaruh yang tadi pokoknya semua lah, pokoknya tadi gue lihat. Apalagi nih mau UN, gitu. ini mau UN juga, Kasian, teman-teman banyak kasian. pengangguran nih nanti. Bener. Gitu. Bahkan gue teman-teman gue yang pasti di sini mental, SMA mental sih. pengen gawe, bang gue ikut ngekru lu bang, boro-boro mau ngekru acaranya kayak nggak ada, kelo sugan. Iya nggak? Bang mau jadi volunteer lu bang, gue pengen belajar bang, iya nggak? Acara naon? Loba padahal mah. Ke makam gerak makam jarah. Kudunya mah ngicep, kuduna mah ngicep. Mana nganggur? Yo volunteer nih yo, gitu ya nggak BCF? Iya. Volunteer nih apa? PRJ nih sama PRJ sehari 200.000 cuma ngambilin sampah doang. Lumayan kan penghasilan buat mereka pengangguran sambil nunggu ijazah. Betul nggak? Ini bener-bener kalau secara global ekonomi gitu. Itu di industri di festivalnya gitu. Apalagi di musisinya ya udah gitu. Tanya selanjutnya nih yo. Dari teman-teman. Dari Doni. Si Doni itu. Apakah ada pedoman langsung dari pemerintah tentang bagaimana cara menangani? Benar. Pedomannya tuh pedoman langsung pemerintah menanggapinya ya. Cara menanggapi. Nah ini khususnya yang di event musik dari tadi kita bahas ya begitu. Kudu ada langkah konkret dari presiden. Karena belum ada ya. Belum ada. Belum terfikirkan ya sebetulnya. Ini cuman ngejedain 2 minggu mah bukan solusi. Bukan solusi. Mau datangin dokter dari Cina, dari Singapura, pakai APBN kayak udah harus ada. Benar. Gitu yo. Ya seharusnya pedomannya harus lebih jelas lah ya. Nah gini lah maksud gua gini yang gue bilang tadi. Masih banyak cara sebetulnya. Contoh gini aja sih, paling gampang kayak imunisasi bayi. Iya. Ya enggak? Di puskesmas. Iya. Ya udah, kita digituin aja. Divaksin tuh semuanya. Yang masuk di gate gitu ya. Jadi semua warga tuh dites terus divaksin. Enak yo. Ya, itu event misalnya event nih, lu mau datang ya udah lu cek dulu gitu kan. Kalau misalkan sekiranya udah bisa berdampak nih, ya udah jangan masuk gitu kan. Bisa gampang sebetulnya. Atau enggak ya udah langsung aja pemerintah datang ke kelurahan. Iya. Tes-tesin tuh. Iya enggak? Lebih cepat lah ya. Kayak imunisasi campak dan rubella gitu. Campak dan rubella itu virus cuy. Dan anak kecil itu udah diimunisasi dari orok, itu virus. Jangan lupa. Santai. Itu bisa. Kenapa ini enggak gitu kan? Nah, yang gue bilang tadi asal lu punya niat. Lu pengen. Sekarang gini daripada ekonomi makin hancur, udah APBN keluarin, beli vaksinnya ataupun bikin sarananya, rumah sakitnya ataupun apapun itu terserah untuk masyarakat. Kelar urusan. Kita bisa aktivitas, jadi ketahuan mana yang kena corona, mana yang enggak. Yang enggak bisa aktivitas seperti biasa. Dan yang kena gue saranin gak usah takut. Santai, sembuh. Kalau emang jadwalnya lu mati ya mati. Kalau kagak nggak usah takut kita. Ke Tuhan. Pas juga kalau lu mati ntar tahun depan atau kapan, nggak mungkin sekarang. Aja lu kena corona, lu bakal mati enggak? Tenang aja. Kita mau udah surat takdirnya soal mati mah. Ya. Allah masih sayang sama lu men, asli. Santai aja, nggak usah takut. Udah jatahnya masing-masing. Nah, gitu, santai aja sebetulnya. Sekarang pada intinya santai semua, nggak usah takut, nggak usah gegabah, nggak usah yang rewel. Ikutin yang ada. Kalau emang mau masih aktivitas silakan masing-masing. Kita sekarang mah kembali aja kepada diri masing-masing. Betul. Lu mau kemana silakan. Selagi itu nggak dilarang, udah jalanin, gak usah pusing, gak usah ini. Nah, jadi oke. Statement terakhir nih gue yo. Tore. Terus sebelum kita tutup nih, Re. Apa, Re? Gue udah nulis nih. Apa tuh? Lu nulis sudah kayak begini. Yoi, kayak mata Najwa nih gini gue nih. Anjing. Tuh, apa, Re? So, kita tahu sekarang kita di masa yang sulit. Nah, tuh. Kita buat kita semua cemas, khawatir dan takut. Gak ada yang salah, emang kita sedang terancam, lagi diancam. Maka dari itu beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita harus kita ikutin aja instruksi yang ada dari pemerintah, dari pemerintah dunia, dari orang tua, kita ikutin. Emang benar nggak cuci tangan, pakai masker, benar itu harus. Kita jaga kebersihan, jaga kondisi badan, emang betul itu mah. Dari kita lahir di bumi pun, dibrojolin, kita emang harus diajarin sama orang tua. Harus ada corona, harus ada. Terus kita harus bisa ngambil sekarang. Kalau kita harus ngambil jarak, ya udah kita ngambil jarak sama yang kena. Cuman kita jangan sampai kita rasis. Jangan sampai tidak silaturahmi yang pasti. Betul. Kasih motivasi, kasih semangat buat teman-teman. Jangan malahan corona udah 200 ini jangan gitu. Coba sekarang kita mulai dari sekarang kita posting hal yang menyemangati semua orang gitu. Jangan dibikin
parno, jangan bikin takut. Ayo kita lawan virus ini. Ya benar. Kita lawan virus ini dengan semangat. Jangan patah menyerah. Kita jalanin kehidupan kita masing-masing gitu. Dan buat teman-teman yang ada yang kena corona ya kita doa pasti kita doa kita support gitu untuk sembuh gitu. Nah, pasti nih Dan satu lagi untuk kita ngomong lagi soal festival dan industri musik, apalagi soal festival, satu kita berhubungan sangat dengan pemerintah karena perizinan dan lain-lain. Kita nunggu keputusan pemerintah untuk di IO. Kok perlu dibahas bareng-bareng gitu ya. Ayo, Kita duduk bareng bahas gimana baiknya. Karena ini menyangkut banyak orang. Gue sih pengen banget setelah 2 minggu ini gitu, apalagi lu megang BCF setelah dua minggu ini kita ngobrol sama Pemkot bisa, gitu. bisa itu harus sih. Jadi buat Pemkot ini bagaimana silakan, gitu. Buat Pemkot lah kegiatan kita sangat membuka pintu ya, masih kita juga jangan ngomong Bogor dulu lah. Jangan ngomong Indonesia dulu, Bogor dulu aja. Bogor dulu. Kita ngobrol sama Pemkot setelah 2 minggu ini bagaimana. Jangan sampai tutup mata dan tutup telinga. Betul. Ya pasti ya, karena ini menyangkut di Bogor, orang banyak. di Bogor udah berapa yang kena, solusinya seperti apa? Kita nyari duit di sini, Pak. Yalah. Gitu. Kalau emangnya kita sebagai pengelola acara apa, ya udah Pak, tolong kita harus bagaimana gitu. Lah, ya. Ya, Kita apa kayak kemarin gue masuk abnormal nih, dicek-cekin pakai scan infrared. Iya loh, serius. Abnormal di mana-mana. Anjing gila lo ya. Ya, kasih hand sanitizer gitu. Sebenarnya kalau emang harus kayak gitu nggak masalah sih. Mencegah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menutupi semua. Betul. Mencegah nggak apa-apa, itu poinnya ya. Ya kita tinggal nambah volunteer, ya nggak? Sebagai itu mah hal teknis yang bisa diusahakan, ya nggak ya? Contoh misalnya hujan, kita bikin festival hujan, berarti pengunjung acaranya dikasih jas hujan, yang cebanan, misalnya gitu. Ya. Gampang kok, gampang. Hal teknis kita dan orang-orang pun sekarang kita edukasi gitu, bukan malahan cengin. Jangan Instastory pun banyak banget tuh ngeliat orang cengin apa, bahan ngeprank apa. Ayo kita tebarin dan semangat. balik lagi ke masing-masing yang gue bilang tadi, kalau emang lu ngerasa gitu ya jangan. Maksud gue kan itu yang sebetulnya ini yang gue bilang tadi, masalah festival apa gitu kan. Itu kan karena orang takut ada yang datang emang yang terjangkit gitu kan. Kalau emang lu ngerasa ya jangan gitu kan, jangan sampai bikin orang parno gitu. Ya udah diem di rumah. Kalau emang yang nggak ngerasa ya udah silakan mangga. Nah mangga, jadi masing-masing sebenarnya masing-masing. Kalau lah langsung gue sekiranya gue kayaknya kena corona nih, OTW-in udah langsung. Santai, nggak usah pusing gitu ya. OTW-in aja langsung OTW ini ya. Tes aja. Jadi acara pun kalau keganggu gitu kan lancar bisa, karena yang datang pun yang nggak terjangkit gitu kan. Jadi ke filter sendiri jadi ini disamaratakan, jeleknya disamaratakan. Jadi gitu. Jangan, pokoknya stop nge-share yang enggak hoax. Share yang baik-baik. Ya enggak, kasih inspirasi lah. Motivasi. Jangan memberikan hal yang negatif. Kebaikan. Berikan yang positif. Tapi positifnya yang hal-hal ya, jangan positif corona. Nah, itu yang pasti. Jadi terima kasih yang pasti buat teman-teman semua. Puas Yari, malam ini kita mengeluarkan semua. Otak gua pusing anjing. Tai banget, pokoknya gua harap secepatnya beres. Buat semuanya tetap santai, tetap kalem menghadapi semua ini. Jangan dianggap pusing. Mari kita lakukan yang terbaik buat bumi ini, bukan buat Indonesia juga ya. Buat doang Mas ya. Buat bumi ini lakukan yang terbaik biar semuanya kembali normal, kembali hidup, kembali jalan, bisa sesuai apa yang kita inginkan lagi. Jadi di sini bicarain di episode kedua selesai. Nanti insya Allah kita lanjut terus ke episode selanjutnya, bicara indie sama teman-teman yang lain yang pasti yang dengan topik yang pastinya nanti lebih menarik lagi, yang lebih bisa menambah wawasan kita pastinya Ria, apapun itu. Jadi jangan lupa tetap bantu konten bicara indie ini dengan like, comment, share dan di subscribe pastinya. Lu juga, lu ada kontennya sih? Apa sih lu pernah punya kemarin bilang? Gua ada, cuma naik gunung. Oh ini ya, Semesta ya? Semesta. Nama ininya? Semesta Explore. Oh nama Semesta TV. Semesta TV itu buat teman-teman yang pastinya. Gunungnya tutup gara-gara corona. Kasihan amat. Semua pokoknya tutup ya gara-gara corona. Jadi tuh Semesta X TV tuh yang buat suka naik gunung, bisa di subscribe juga sampai dilihat-lihat ya. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, support terus semua yang ada. Sampai jumpa.